Halo Talkers, kembali lagi dengan kami channel Otak Hati Otak. Kali ini kita akan bertemu pada pojok materi akan membahas tentang gelombang bunyi. Oke, jadi kita langsung ke materinya saja. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu apa sih? Jadi gelombang bunyi adalah jika kita misalnya kita mendengarkan suara dari orang berbicara dan suara dari sumber suara, maka yang didapatkan atau yang diterima oleh telinga kita adalah berupa gelombang. Dia adalah dinamakan gelombang bunyi. Jadi bunyi itu berbentuk gelombang. Yang bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu apa? Gelombang mekanik adalah suatu gelombang di mana dia dalam perambatannya dia memerlukan medium. Artinya dia ketika ada medium, dia dapat bergerak atau merambat. Seperti misalnya kita gelombang bunyi, maka gelombang bunyi membutuhkan medium yaitu udara atau bahkan zat padat atau zat cair. Jadi dia memerlukan media perambatannya atau medium. Lalu selanjutnya gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu apa? Jadi arah gerakannya sejajar dengan partikel yang sebagai medium perambatannya. Jadi gitu. Jadi berbeda ketika kita lihat pada gelombang cahaya, maka dia akan berbentuk seperti transversal, artinya dia berbentuk gelombang sinus yang artinya arahnya 180 derajat terhadap partikelnya. Sedangkan gelombang bunyi dia sejajar dengan arah partikel perambatannya. Jadi kita lihat pada ini ada satu gelombang longitudinal. Jadi satu gelombang longitudinal atau gelombang bunyi itu adalah terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, sehingga didapatkan bahwa satu gelombang sama dengan satu renggangan tambah satu rambatan. Oke, jadi itu adalah dimana dia dapat memiliki panjang satu gelombang. Sementara setengah gelombangnya adalah satu renggangan atau satu rapatan. Oke, lanjut ke karakteristik gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi sama seperti gelombang cahaya atau sama seperti gelombang lainnya. Dia memiliki beberapa karakteristik atau sifat-sifat, di mana ada pemantulan, pembiasan, interferensi, efek Doppler itu khusus pada gelombang bunyi, dan juga ada pelayangan gelombang pada bunyi juga. Pertama akan kita bahas tentang pemantulan. Jadi pada pemantulan itu sama seperti cahaya, artinya dia sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul dari gelombangnya. Jadi theta yang dibentuk adalah sama. Nah, jadi tetanya sama atau sudut yang dibentuk sama. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang. Ini adalah salah satu hukum dari pemantulan gelombang atau pemantulan cahaya juga. Lalu selanjutnya adalah pembiasan. Sama seperti cahaya, jadi gelombang bunyi juga dapat dibiaskan, artinya dia karena ada perbedaan rapat jenis dari satu bahan dan bahan yang satunya lagi, maka akan menghasilkan pembiasan, artinya pembelokan dari gelombang bunyi itu sendiri. Semisal ketika kita ada simulasi di mana ada situasi A dan B, ketika ada petir, maka pada malam hari dia akan tetap diteruskan, artinya tidak dibelokkan. Sedangkan pada siang hari dia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, ini garis normalnya adalah seperti ini dan akhirnya diputus-putuskan seperti itu. Artinya dia terjadi pembelokan dari gelombangnya itu sendiri. Sama seperti cahaya, dia dapat mengalami pembiasan. Lalu selanjutnya adalah interferensi. Jadi interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang. Jadi misalnya ketika ada dua gelombang, maka dia akan berpadu. Nah, berpadu itu tidak hanya dapat menghasilkan penjumlahan, tetapi juga bisa menghasilkan saling meniadakan atau biasa dikatakan destruktif, dan ketika saling menambahkan artinya dia konstruktif atau saling membangun. Dikarenakan itu adalah ketika dua gelombang itu memiliki perbedaan fase, sehingga akan menghasilkan interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Jadi ketika dia fasenya sama, dia akan saling menguatkan. Sedangkan ketika dia fasenya berbeda, maka dia akan saling melemahkan. Dan didapatkan bahwa hasil interferensinya adalah dia berupa garis biasa, artinya tidak ada gelombang. Berbeda ketika pada fase yang sama, yaitu konstruktif, dia akan
amplitudenya semakin besar karena perpaduan dari dua gelombang yang fasenya sama. Selanjutnya ini adalah pada bunyi. Jadi pada gelombang bunyi ada yang namanya efek Doppler, di mana dia adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang atau sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Oke, ini adalah rumus atau persamaannya, di mana frekuensinya dari pendengar itu adalah sama dengan penjumlahan dari kecepatan antara pendengar dibagi dengan penjumlahan dari kecepatan dari sumber suaranya dikalikan dengan frekuensi sumbernya. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana misal ketika kita mendengarkan suatu sumber suara yang bergerak, yaitu contohnya adalah sirine dari ambulan. Ketika kita diam dan sumber atau ambulansnya itu semakin menjauh dari kita, maka suara dari ambulans itu akan semakin mengecil. Berbeda ketika ambulans tersebut mendekati kita sebagai pendengar, maka suaranya akan lebih kencang atau lebih keras. Nah, ini plus minus adalah maksudnya ketika dalam keadaan. Jadi ketika pendengar itu mendekati sumber bunyi, maka pada bagian pembilangnya dia akan bernilai positif karena dia mendekati sumber, artinya dia semakin dekat dan semakin besar. Lalu ketika pendengar menjauhi sumber, maka dia akan bernilai negatif, artinya dikurangi dengan kecepatan pendengarannya. Sama halnya dengan sumber bunyi. Ketika sumber bunyi itu menjauhi dari pendengar, maka dia akan semakin besar. Nilainya akan semakin besar karena apa? Karena yang didengar oleh pendengarnya akan semakin kecil, sehingga dibutuhkan nilai pembagi yang cukup besar. Ini adalah contoh soalnya. Jadi sebuah bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar, lalu kecepatannya sumber bunyi adalah 40 meter per second dan kecepatan pendengarnya adalah 50 meter per second. Jika kecepatan bunyi udara 340, maka frekuensi bunyi didengar oleh pendengar adalah berapa? Oke, jadi kita mencari frekuensi pendengar, artinya FP tadi. Jadi kita tuliskan FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs dikalikan dengan frekuensi sumber. Kita lihat bahwa sumber bunyi mendekati pendengar, artinya dia Vs-nya bernilai negatif karena sumbernya mendekati pendengar. Jadi bisa dikatakan bahwa pendengar dapat mendengar suaranya itu lebih kencang, lebih keras, artinya butuh penyebut yang nilainya kecil. Lalu pada kecepatan pendengar dikatakan bahwa pendengar itu mendekati sumber bunyi, artinya dia semakin besar frekuensi yang diterima oleh pendengar, maka dia akan bernilai positif. Sehingga kita tuliskan bahwa FP kemudian kita masukkan ke sini, dimana V plus VP per V min Vs dikalikan frekuensi sumber, dimana kita tahu bahwa V atau kecepatan udara adalah 340 meter per second, lalu Vs adalah 40 meter per second, Vp adalah 50 meter per second. Oke, lalu tinggal karena kita mencari frekuensi pendengar, artinya kita langsung masukkan substitusikan nilai kecepatan dan frekuensi sumbernya pada persamaan ini. Jadi kita masukkan 340 ditambahkan 50, 340 dikurangi 40 kalikan frekuensi sumbernya adalah 500 Hz. Oke, kita masukkan 340 adalah 390 dibagi dengan 300 kalikan dengan frekuensi sumbernya. Maka didapatkan bahwa nilainya adalah 650 Hz. Ini adalah frekuensi pendengar. Jadi ini adalah frekuensi pendengar yang didengar oleh pendengar ketika dia mendengarkan sumber bunyi yang mendekati dirinya. Berbeda ketika sumbernya itu menjauhi dari pendengar, maka dia akan berbeda nilai, artinya frekuensi yang didengar oleh pendengar akan semakin kecil, sehingga suara yang didengar akan semakin kecil pula. Ini adalah efek Doppler. Jadi gambarannya adalah contohnya adalah ketika sirine dari ambulans yang bergerak dan didengarkan oleh kita sebagai pendengar. Lalu selanjutnya akan dibahas tentang pelayanan gelombang.
Jadi pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitude yang sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif dan destruktif yang disebut layangan. Suatu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara beruntun. Jadi ketika ada interferensi antara dua gelombang tadi akan menghasilkan pelayangan frekuensi dikarenakan perbedaan dari nilai frekuensi yang terjadi, sehingga akan terjadi pelayangan di mana pelayangan itu akan menghasilkan bunyi yang keras atau lemah. Karena persamaannya definisinya adalah karena berbeda dari frekuensi, artinya frekuensi pelayangan sama dengan nilai mutlak dari frekuensi satu dengan frekuensi yang lainnya. Dinilaikan mutlak karena dia adalah pelayangan, artinya tidak mungkin nilainya adalah negatif, artinya perbedaannya tidak mungkin nilai negatif, maka didapatkan adalah nilai mutlaknya. Nah ini, jadi pada misalnya ketika kita ada dua gelombang, fasenya sama, namun karena terjadi perbedaan frekuensi, artinya terjadi perbedaan frekuensi atau perubahan frekuensi yang berbeda, sehingga didapatkan bahwa perbedaan frekuensi tadi ketika dia dua gelombang tadi seperti yang tadi sifatnya adalah interferensi perpaduan gelombang, maka akan terjadi pelayangan atau interferensi konstruktif dan destruktif, sehingga dihasilkan frekuensi pelayangan. Jadi seperti itu adalah nilai frekuensi pelayangan pada gelombang. Oke, jadi itu aja materi kali ini tentang gelombang bunyi pada jenjang SMA. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, dan share video kami ke seluruh sosial media kalian, dan juga jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa mainkan kuis pada website kami yaitu taatiota.com. Salam dari Sabang sampai Merauke.